Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Jadi yang itu, mari kita membaca Al-Fatihah bersama-sama, berdoa mulai. Alhamdulillah, berdoa selesai. Selanjutnya, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, pastikan dalam kondisi siap dan kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat
dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan, hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan, hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, Indonesia Jaya. Selesai. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabar untuk Pagi, Pak. gimana kabar untuk hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Pak. Oke. Sehat semuanya ya. Hilang. Oke, teman-teman semuanya. Jadi saya harapkan untuk besok, sekali lagi besok, jadi ketanggung jawab dari ketua kelas ya. Kita jam 8 on time kita sudah memulai pembelajaran. Saya nggak mau besok ada keterlambatan lagi dari teman-teman semuanya. Karena kan apa? Pada saat Zoom ini teman-teman sudah dibebas tugaskan dari tanggung jawab teman-teman. Jadi tugas teman-teman itu hanya full Zoom. Dan kalaupun ada, kita berani kok ya, bukan berani membantah, tetapi kita di sini dalam surat itu sudah disebutkan. Jadi tugas teman-teman seperti itu. Jadi mohon besok lagi teman-teman untuk mempersiapkannya, ya. Oke, Pak Gunawan, sudah ready? Langsung ke breakout ya. Ke breakout. Kenapa ke breakout, Pak Gun? Ini waktunya sudah hampir setengah jam loh Mas Bin. Kita hanya 2 jam loh. Pengaturannya gimana? Kelompok 1, 2 masuk dulu. Ini kan seharian Pak Gunawan. Ngapain breakout? Ini Langsung aja. Satu hari ini Pak Gun. nanti kalau nggak selesai
Saya hanya setengah jam selesai terus nanti pertanggungjawabannya Satu dengan hari, panitia. satu hari ini kan Pak Gunawan. Ya, silakan Pak Green, jangan main-main itu waktunya sudah 8 menit dulu. Pak Lulus diambil alih Oke, sama Mas Khalid. silakan. Silakan. Saya tunggu ya di breakout. Semuanya berarti di breakout. Iyalah. Bagi dua tadi kelompok satu, kelompok dua tadi. Gimana Pak Kun? Halo Pak Kun. Dibagi dua tadi, Mbak. Pak Kun. Halo. Iya, halo Ya, Pak Kun. gimana gimana? Pak Kun, jadwalnya itu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara kelompok 1 dan 2 pukul 8 sampai 09.30. Dilanjut lagi untuk kelompok 3 dan 4 pukul 09.30 sampai 11.15. Ya, satu dua Mau masuk di breakout langsung, aja. mau langsung semuanya satu kelas atau per Nggak bisa kelompok? itu nanti kita susah Pak itu bagian tugasnya susah. Dibagi dua aja supaya Oke, supaya aturan. Nanti malah masalah dengan panitia atas nanti. Oke, Ayo Pak Lul, dibagi breakoutnya dimasukkan satu dua. ya. Oke, itu berarti cukup satu breakout dulu ya Pak ya. Untuk yang kelompok 3-4-nya Iya, yang Jadi nanti tiga gini empat masuk nanti setelah jam yang adik-adik, jam 1-2 berikutnya. selesai. ya adik-adik Oke. untuk yang kelompok 3 dan 4 silakan meninggalkan Zoom. Nanti kembali lagi pukul 09.30 ya adik-adik ya. Jangan terlambat. Gitu. Oke, monggo silakan Baik, Bu. meninggalkan Oke. Zoom. Berikutnya nggak perlu Mas Pandi. Langsung aja di main room aja nggak usah. Oke, oke. Ya, Langsung karena kan main ini room kan ya. main room aja nggak usah di breakout. Itu ya Pak Gun nggak usah pakai. Ya silakan, tapi yang 3 4 dikeluarkan semua. Ya sudah. Oke, siap, siap, siap. Yuk. Monggo dimulai Pak Gun. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, semua sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Baik, Bapak sehat Ibu, karena Pak. menyingkat waktu kita hanya ada 2 CP dan waktunya sudah lewat 21 menit. Ya, kita berusaha untuk sesuai dengan jadwal yang ada. Kelompok 1 dan kelompok 2 kita jadikan satu. Bapak Ibu, mari kita mulai sesi pagi hari ini. Sudah direkod ya? Sesi pagi hari ini kita mulai dengan baca basmalah bagi yang beragama Islam dan yang non-Muslim dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu memulai memperkenalkan diri dan menceritakan pengalaman belajar secara mandiri. Jadi Bapak Ibu sebelum datang Latsar ini sudah belajar mandiri ya, baca modul dan mengikuti Sudah. MOC. Betul ya? Ya, nanti setelah saya memperkenalkan diri, nanti bergantian Bapak Ibu bisa kelompok 1 dulu atau kelompok 2 dulu atau siapa dulu yang mau perkenalan boleh, tidak harus urut. Ibu memperkenalkan diri, Bapak Ibu memperkenalkan diri, nama dan asal satkernya, terus menceritakan pengalaman kognitifnya selama belajar mandiri. Kemudian pengalaman afektifnya selama belajar mandiri. Ceritakan ketika belajar dengan membaca modul, dengan MOC, apa yang Bapak Ibu dapatkan. Kemudian secara afektif, bagaimana perasaan Bapak Ibu selama belajar mandiri ya. Karena begitu banyaknya materi-materi yang harus Bapak Ibu kuasai. Oke, tadi sudah diperkenalkan nama saya. Oke, saya tampilkan saja ya.
Ya, Pak Gunawan kenalan sendiri ya, Pak. G. Sebentar ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Oke, itu nama saya. Ya, nama saya Gunawan. Maaf. Nama saya Gunawan, tempat tanggal lahir Mantri Jeron ya. Mantri Jeron itu Kapanewon, salah satu Kapanewon di kota Yogyakarta. Kapanewon itu kalau di provinsi lain namanya kecamatan. 11 Agustus 1968. Jadi saya Ulang lahir tahun di, tadi. ya, saya lahir di Mantri Jeron. Tapi hanya numpang lahir, karena katanya 2 tahun kemudian Bapak Ibu saya kembali ke tanah asal di Gunung Kidul. Bapak saya asli Gunung Kidul, ibu saya asli Tangerang, Jawa Barat. Kemudian jabatan saya memulai karier PNS tahun 1994 sebagai guru di MTS Negeri Banyusoco, Layan Gunung Kidul. 4 tahun di sana, kemudian saya geser ke MTS Negeri Karangmojo sampai 2006. Tahun 2006, tepatnya 13 Desember ya, 2006, saya mencoba untuk ikut seleksi Widya Iswara di Balikdiklat Keagamaan Semarang sampai hari ini. Jadi sudah kurang lebih 20 tahun di Widya Iswara. Kemudian jabatan saya Widya Iswara Ahli Utama, pangkat golongan Pembina Utama 4E, instansi kerja di Balikdiklat Keagamaan Semarang, alamat tempat tinggal atau rumah Tenggaran, Gedangrejo, Karangmojo, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Barangkali ada yang mau komunikasi, ada nomor HP itu. Nomor HP-nya 081 227 86 0-nya 3 kali 5. Oke. Oh ya, saya dikaruniai 3 anak ya dari seorang istri. Istri saya kebetulan seorang guru yang disampiri kepala SMP ya, jadi kepala SMP 1 Semen Gunung Kidul. Anak saya 3, yang pertama perempuan, sudah bekerja di Pemprov DIY, punya anak 1. Kemudian anak yang kedua masih bujang laki-laki, barangkali ada yang minat jadi menantu saya. Eh, Laki-laki kerja di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Yang ketiga laki-laki baru lulus kemarin dari manajemen UMY, masih bujang juga. Oke, itu sekilas perkenalan saya. Sekarang tiba waktunya Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri. Sekali lagi saya ulang. Bapak Ibu menyebutkan nama, asal satker atau tempat kerja Bapak Ibu, kemudian dilanjutkan menceritakan pengalaman kognitif dan pengalaman afektif selama Bapak Ibu belajar secara mandiri. Baik itu melalui membaca modul maupun mengikuti MOC. Yang di dalam MOC itu ada videonya, ada PowerPoint-nya. Nah, singkat-singkat aja. Karena ini banyak peserta ya, harusnya kan hanya 10. Tapi karena digabung jadi 20 peserta. Silakan dari siapa dulu, tidak harus kelompok satu dulu. Boleh selang-seling, siapa yang siap dulu. Silakan. Monggo. Ayo, ayo. Loh, gimana ini? Jadi enggak ini? Saya dulu, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan Pak Gunawan, saya nama Maulana Abdul Haq dari asal satkernya dari KUA Cilongok Kementerian Agama Banyumas. Pak, kedengaran suaranya, Pak? Iya, lanjut aja saya dengarkan. Oh, oke. Pengalaman saya ketika pengalaman kognitif saya terkait materi wawasan kebangsaan dan nilai nilai bela negara itu paham Pak. Ya,
paham tapi tidak terlalu karena melihat kondisi kemarin ketika mock atau belajar mandiri itu belajarnya Iya, sendirian, Pak. mandiri ya sendirian. Iya, belajarnya sendirian, akhirnya kurangnya apa ya? Kurangnya semangat malah, kurang semangat karena tidak ada yang menemani atau tidak ada yang mengawasi. Akhirnya, iya sebentar-sebentar berhenti, sebentar-sebentar berhenti seperti itu, Pak. Oke, Nggih. ya, silakan yang lain. Lanjut. Semua berkenalan loh ya. Tidak ada yang tidak sama sekali. Ini saya catat semua. Kalau nggak ada catatannya, nanti nilainya saya juga nggak tahu. Silakan. Oke, baik Pak. Silakan. Oke, izin memperkenalkan diri, saya Ivan Geri Andrian. Kedengeran ya Pak? Oke, silakan. Ivan Geri Andrian dari MAN 2 Karanganyar, guru bahasa Arab. Di pengalaman kognitif untuk belajar bela negara yang saya pelajari ketika di MOC, jadi intinya bela negara itu tidak melulu tentang angkat senjata, tetapi bagaimana kita menggunakan pikiran untuk menjaga keutuhan bangsa, terus sehingga bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pengalaman afektif saya, yaitu begitu dalamnya atau rasa cinta terhadap bangsa ini, yaitu ketika kemarin 17 Agustus memang benar-benar kita melawan isu tentang bendera dan lain sebagainya itu. Jadi ketika belajar tentang bela negara itu rasa cinta terhadap bangsa ini semakin tinggi ketika ada isu-isu tersebut. Terima kasih Pak. Ya, silakan yang lain. Lanjut. Izin Pak, Agus Supriyanto. Oke, silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Agus Supriyanto dengan unit kerja dari MTSN Blora, Pak. Oke. Selama pembelajaran MOO Mandiri ya Pak, terkait wawasan kebangsaan yang saya garis bawahi ada dua. Yang pertama soal sejarah dari bangsa Indonesia sendiri dan juga konsensus dasar ya Pak dari Indonesia. Kalau soal sejarah saya ingat patah dari Pak Soekarno ya, jas merah, jangan Oke. sekali-sekali merupakan sejarah. Jadi betapa pentingnya kalau kita sebagai warga Indonesia, terutama sebagai ASN ya Pak, sudah Iya. sewajarnya dan sudah seharusnya kita tidak boleh lupa akan bagaimana sejarah bangsa ini berdiri. Lalu selanjutnya terkait konsensus dasar negara kita itu ada cukup banyak ya Pak. Ada Pancasila, ya ini kita punya dasar-dasar sebagai warga negara Indonesia untuk berkewarganegaraan itu bagaimana. Lalu ada NKRI, jadi karena kita negara kesatuan, artinya kita dari Sabang sampai Merauke, kita satu, kita tidak membeda-bedakan antara suku, agama, ras, dan warna kulit. Lalu kita Bhinneka Tunggal Ika juga sama gitu. Lalu yang terakhir kita punya landasan hukum yang baku yaitu UUD 1945 yang bisa kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian Pak, terima kasih. Oke, silakan lanjut yang lain. Silakan. Lambat sekali ya. Kelas lain itu cepat sekali, set gitu ya. Baik, Silakan. Kontributin. Ya, silakan Pak Lukman. Kalau wabarakatuh, saya Kontributin dari UA Kabupaten Temanggung sebagai penghulu dari pertama. Pengalaman saya dalam MOC sendiri itu dalam belajar dalam ini selama ini tentang bela negara, memang saya itu mempelajari sebelum mengikuti e-learning ini ya, tuh, belum belum tahu apa itu bela negara. Ternyata ketika saya mempelajari itu sekali ternyata tidak sekecil apa yang saya bayangkan. Di situ ada yakin Pancasila, catatan air dan sebagainya. Sebelumnya saya mengira kalau bela negara ya bela negara hanya dengan senjata tentara itu. Ternyata ASN bisa, masyarakat luas juga bisa bela negara. Nah, pengalaman saya setelah memiliki cinta kepada tanah air ini semakin bertambah. Itu saya rasakan ketika bernyanyi
Indonesia Raya, lagu Indonesia Raya atau lagu-lagu nasional lainnya itu seperti renung hari saya itu. Sebenarnya terima kasih Oke, kalau silakan yang lain. Lanjut. Mohon izin Mohon izin Bapak. perkenalan. Oke, silakan. Oke, monggo. Monggo, monggo. Perkenalkan, saya Kevin Abdurrahman Muhammad dari Satker KUA Mojo Tengah, Kan Kemenak Wonosobo. Terkait pengalaman pembelajaran mandiri MOOC kemarin, terkait upaya bela negara, seperti yang kita tahu bahwa terkait wawasan kebangsaan sebelumnya memang sudah mungkin sering kita dapatkan dari sumber-sumber yang lain. Akan tetapi terkait pembelajaran kemarin dapat meningkatkan kesadaran kita terhadap pentingnya kita sebagai ASN memberikan kontribusi yang penting untuk kemajuan bangsa. Singkat saja Pak dari saya. Oke, Terima kasih. terima kasih. Yang lain lanjut. Oke, mohon izin Bapak memperkenalkan Oke. diri. Nama saya Ahmad Musyafi Ishfa'lana dari kantor Kemenak Kabupaten Sleman. Pengalaman saya selama pembelajaran mandiri, khususnya di wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, singkat saja secara garis besar, para pendiri bangsa terdahulu itu menerapkan sistem yaitu mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, khususnya di urusan kebangsaan. Nah, saya rasa ini bisa kita jadikan teladan eh, saat ini, yaitu dengan mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, khususnya urusan kebangsaan. Mungkin itu saja Pak, singkat dari Oke, saya. Terima terima kasih. kasih. Silakan lanjut. Saya ya Pak, Ya, silakan. perkenalkan nama saya Awalinda Susanti, saya dari MTS Negeri 2 Kebumen sebagai guru BK. Pengalaman saya mengikuti MOOC, ternyata pengalaman bela negara itu banyak sekali maknanya Bapak, terutama dalam sikap dan tindakan kita sehari-hari, dalam menjaga persatuan dan bekerja sama. Bekerja sama di mana kita di sekolah itu bukan hanya bekerja sendiri, tapi dalam lingkup satu sekolah begitu. Secara afeksinya, pengalamannya yaitu saya lebih termotivasi dan bersemangat untuk menjaga persatuan, cinta tanah air, dan bekerja secara ikhlas. Begitu Bapak. Terima kasih. Oke, silakan lanjut. Oke, mohon izin Bapak. Nah, Ya, izin perkenalkan diri. Nama saya Dianita Rahmadina dari KUA Semin Gunung Kidul. Nah, terkait pengalaman saya dari MOOC yang saya dapatkan yaitu bagaimana caranya menjadi seorang pegawai yang memiliki nilai-nilai berakhlak dan mewujudkan bagaimana nilai itu bisa terwujud dalam pekerjaan kita selanjutnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. oke, lanjut silakan. Mohon izin Bapak. Hmm. Ya, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Laksita Hanima Pratiwi, asal satker saya dari Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar sebagai pengawas jaminan produk halal ahli pertama. Untuk pengalaman kognitif dan afektif saya selama belajar MOC yaitu menjadi mempelajari sejarah perjuangan bangsa Indonesia itu tidak akan bisa diperjuangkan atau diwujudkan apabila tidak menggunakan prinsip kebersamaan atau kerjasama seperti itu. Kemudian untuk pengalaman afektifnya tentu semakin memperdalam rasa cinta tanah air. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Perkenalkan Bapak, nama saya Muhammad Ibnu Nadim, saya dari Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, tugas di KUA Kecamatan Seragi sebagai penghulu ahli pertama. Pengalaman kognitif maupun afektif dari saya sendiri, terutama dalam melihat dari wawasan ataupun bela negara, ya terutama itu sebagai menumbuhkan rasa cinta tanah air, kemudian juga sebagai pengalaman kognitif, sebagai pemahaman untuk kita bagaimana identitas nasional itu perlu diterapkan. Mungkin singkatnya begitu saja. Terima kasih sebelumnya. Oke, silakan lanjut. Mohon izin Bapak, Ya, silakan. perkenalkan nama saya Fatimah Zahra, asal Satker dari KUA Kecamatan Gandrung Maung Cilacap. Yang saya dapatkan selama mengikuti MOC kemarin adalah saya merasakan bahwa wawasan kebangsaan Indonesia itu bukan sekedar pengetahuan ataupun sejarah serta simbol dan dasar negara, akan tetapi saya mengetahui bahwa
saya lebih ke menghayati dan rasa cinta, bangga, dan tanggung jawab sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Adapun pengalaman afektif saya kemarin ketika mengikuti upacara bendera pada 17 Agustus, saya merasakan getaran emosional ketika bendera merah putih itu dikibarkan bersama dengan lagu Indonesia Raya. Ada perasaan haru sekaligus bangga karena saya sadar bahwa bendera itu adalah simbol persatuan yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan pendiri bangsa Indonesia. Terima kasih. Oke, lanjut. Baik, mohon izin Bapak, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alfa Husni Mubarok. Saya dari MTSN 1 Kudus, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus. Baik, untuk pengalaman saya secara kognitif dalam mengikuti MOOC, terutama mengenai wawasan kebangsaan, itu saya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI. Saya juga memahami bagaimana peran saya sebagai warga negara yang baik dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta pentingnya toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian untuk pengalaman afektif saya merasa lebih bangga dan cinta terhadap tanah air dan menumbuhkan rasa nasionalisme saya dan semangat untuk berkontribusi positif bagi bangsa dan negara. Begitu, terima kasih. Oke, lanjut. Saya Bapak. Silakan. Mohon izin Bapak. Perkenalkan, nama saya Adita Sunarto Mariam dari Satuan MTS Negeri di Gunung Kidul. Pengalaman saya adalah selama belajar melalui MOOC itu di bela negara, kemudian mendahulukan kepentingan publik daripada pribadi itu cukup banyak. Mungkin sebelumnya kita pernah mempelajari di pelajaran-pelajaran PPKN, akan tetapi melalui pembelajaran MOOC Oke, ternyata silakan. Lanjut. ternyata banyak hal-hal Assalamualaikum yang Bapak. Ya, silakan lanjut. diketahui. Kemudian masih banyak teladan dari para pahlawan yang belum banyak diketahui oleh termasuk saya. Seperti itu. Oke, Terima kasih. oke, silakan Bu Dewi. Ya, Assalamualaikum. Perkenalkan Bapak, saya Dewi Pita Agustina. Saya bertugas di MTS Negeri 1 Gunung Kidul. Jadi mohon maaf karena di belakang saya sedang banyak aktivitas, jadi memang agak Silakan lanjut aja, lanjut. berisik. Cerita aja Nggih. langsung. Jadi pengalaman belajar mengenai bela negara itu memang sudah pernah dipelajari di sekolah sebelumnya, gitu, tapi memang setelah belajar ini saya jadi sadar bahwa pengetahuan saja itu tidak cukup, jadi harus didukung dengan aksi. Tentunya sebagai guru di madrasah kami harus selalu melakukan melaksanakan nilai-nilai bela negara itu karena sebagai contoh dari murid-murid di madrasah. Terima kasih. Oke, yang lain silakan. Saya Nisa Nurisnani, Bapak dari Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Pengalaman saya setelah pembelajaran mandiri MOOC, saya semakin menyadari bahwa tindakan-tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari itu ternyata sudah menggambarkan sikap bela negara dan bentuk perilaku bela negara seperti menjaga kesehatan, aktif berkontribusi dalam kegiatan sosial seperti itu. Jadi setelah ini mungkin jadi saya semakin ingin mengeksplorasi diri terkait dengan sikap bela negara dan bentuk dari perilaku bela negara itu sendiri. Terima kasih. Oke, silakan yang belum. Izin Perkenalkan Bapak, Pak saya. Silakan Ibu Mimin. saya perkenalkan saya Mimin Hatun Aziza dari Satker Man 2 Magelang. Pengalaman kognitif dan afektif setelah mengikuti MOOC menumbuhkan saya semakin merasa bersyukur karena tinggal di Indonesia yang dilindungi oleh hukum dan memotivasi saya untuk menanamkan nilai-nilai tersebut di kehidupan sehari-hari. Gitu, Bapak. Oke, silakan yang belum. Lanjut. Izin Bapak. Silakan. Perkenalkan nama saya Hamdan Arif Trimaturi dari Satker KUA Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul. Pengalaman saya belajar wawasan kebangsaan dan bela negara yaitu saya menjadi ubah cara pandang saya terhadap bangsa Indonesia. Kemudian daripada itu saya juga bisa lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum ketimbang kepentingan pribadi. Kemudian secara afektifnya tadi saya merasa lebih
menerima emosional ketika mendengarkan buku Bangsa Indonesia Raya. Saya merasa ada eh, namanya air mata yang sedikit keluar dari mata saya. Gitu, Pak. Oke, silakan yang lain. Mohon izin, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Izu Thorikul Haq dari KUA Purbalingga. Pengalaman kognitif saya setelah mengikuti pembelajaran MOOC Mandiri, itu saya mendapatkan banyak insight, terutama tentang bagaimana kita nantinya akan menjadi ASN, yaitu tentang nilai dasar, itu tentang kedisiplinan, tentang etika kerja, dan bela negara. Dan pada insight tentang bela negara, kita dapat mengkontekstualisasikan melalui dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Untuk pengalaman afektifnya, saya menjadi lebih bersemangat dan termotivasi dan tentunya merasa punya tanggung jawab yang lebih ketika saya nantinya menjadi ASN. Terima kasih. Oke, lanjut, masih 2 orang. Mohon izin Bapak. Silakan, 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haji Ma'rif Abbas. Saya dari Satuan Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrayu. Langsung saja Bapak, terkait pengalaman kognitif dan efektif proses pembelajaran mandiri di MOOC Pintar. Untuk pengalaman kognitif sendiri, dengan diadakan pelatihan mandiri tersebut, saya mendapatkan pengalaman terkait bagaimana mengembangkan rasa cinta tanah air, meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, mengembangkan kemampuan bela negara, bagaimana cara mengamalkan nilai-nilai Pancasila, dan mengembangkan rasa tanggung jawab. Adapun untuk pengalaman efektif tersebut, dengan diadakan pembelajaran mandiri di tengah isu-isu menurunnya nilai patriotisme dan nasionalisme terkait bendera One Piece, dengan pembelajaran tersebut dapat memberikan counter, dapat memberikan tameng, sehingga saya dapat melakukan sebuah pemahaman kepada diri saya sendiri dan kepada rekan-rekan yang ada di tempat saya untuk senantiasa mengembangkan rasa nasionalisme tersebut. Demikian, Bapak. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Dwi Raharjo. Saya dari KUA Trucok, Klaten, sebagai pengguna hari pertama. Pengasama di modul tersebut menekankan bagaimana konsepsi para pendahulu kita yang berintegritas, yang mengutamakan kesatuan persatuan, dan efektifnya saya menjadi sadar bahwa hasil dari konsep itu harus terus dipertahankan, terus dipergunakan, dan terus dipegang teguh ke depannya. Terima kasih, Pak. Oke, semua sudah ya? Baik, Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu memperkenalkan diri dan menyampaikan pengalaman belajar secara mandiri sebelum Bapak Ibu ikut Latsar, baik itu melalui modul maupun lewat MOOC yang di dalamnya ada PowerPoint maupun ada video, saya ambil kesimpulan bahwa semuanya sudah paham tentang materi yang disiapkan oleh Lembaga Administrasi Negara untuk membekali Bapak Ibu mengikuti Latsar. Nah, karena asumsi itu, maka saya tidak mungkin memberikan penjelasan secara detail dari slide ke slide. Saya hanya akan mereview beberapa hal yang mungkin pokok perlu diperdalam gitu ya. Nah, tentu saja Bapak Ibu dalam mempelajari materi itu lewat MOOC maupun lewat modul, itu masing-masing beda pengalaman karena karakteristik Bapak Ibu dalam hal menerima informasi satu dengan yang lain tidak sama. Secara teori dikatakan bahwa orang menerima informasi itu ada yang peka melalui audio, ada yang peka melalui kinestetik, ada yang peka melalui auditori atau penglihatan. Nah, tentu Bapak Ibu yang peka secara audio akan lebih mudah menerima informasi tentang Latsar ini melalui mendengarkan di video di MOOC. Yang Bapak Ibu peka secara auditori, peka dengan penglihatan, maka Bapak Ibu akan lebih mudah menerima dengan membaca modulnya misalnya, semacam itu. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang peka secara kinestetik. Nah, ini masalah ya, karena di modul maupun di video itu sedikit sekali, minim sekali kaitannya dengan mendeskripsikan, menjelaskan materi Latsar ini dengan
gerakan-gerakan fisik atau gerakan-gerakan tubuh. Tapi barangkali di antara Bapak Ibu ini ada yang kombinasi di antara auditori dan audio visual, visual maupun audio, maka kemudian sangat cepat ya karena dikombinasikan antara indera penglihatan dengan indera pendengaran. Nah, oke. Karena asumsi itulah maka langsung ke kita share screen ya, ke materi. Saya tidak akan menyampaikan secara detail semuanya, hanya mungkin beberapa bagian yang perlu kita sampaikan. Nah, materi kita itu secara garis besar, secara garis besarnya itu ini, akidah 1 ya. Akidah 1, sikap perilaku bela negara. Jadi Bapak Ibu nanti selama Bapak Ibu mengikuti latsar ini akan melalui 4 agenda. Agenda 1 yang kita lakukan hari ini dan nanti hari Jumat. Kemudian selesai agenda 1 disambung agenda 2. Terus agenda 3. Kalau selesai itu nanti kita masuk di agenda 4. Kita di aktualisasi dan habituasi. Nah, untuk di agenda 1 ini sangat penting Bapak Ibu. Karena nanti awal dari rancangan aktualisasi yang Bapak Ibu akan buat. Itu nanti startnya adalah di agenda 1 ini. Maka nanti simak baik-baik ya. Nah, sebelum itu kita akan sampaikan materi yang Bapak Ibu sudah pelajari secara mandiri. Nah, oke, lanjut. Deskripsi singkat saya kira nggak perlu ya, sudah Bapak Ibu pahami. Langsung aja ke indikator. Nah, di dalam indikator ini, Bapak Ibu dikatakan berhasil memahami, mengikuti, atau menguasai materi-materi dalam latsar ini jika 3 hal ini sudah ada pada diri Bapak Ibu. Yang pertama apa? Bapak Ibu punya menguasai nilai-nilai wawasan kebangsaan. Dalam arti bahwa setelah Bapak Ibu mengikuti latsar ini diharapkan Bapak Ibu tumbuh punya pemahaman, punya pandangan, punya sudut pandang ya tentang wawasan kebangsaan. Bapak Ibu kemudian bangga sebagai ASN yang punya wilayah NKRI yang begitu luas. Bagaimana nggak bangga ya, kita ini punya wilayah yang luas. Pulau kita ada sekitar 13.000 sampai 17.000, baik yang besar maupun yang kecil, yang sudah diberi nama maupun yang belum diberi nama. Kita punya kurang lebih 700 bahasa. Kita punya ribuan kuliner. Kita punya budaya dalam bentuk kain-kain yang setiap kabupaten punya ciri khas masing-masing. Nah, kita punya wilayah yang luas dengan segala macam kekayaan alam yang ada di dalamnya. Baik itu flora maupun fauna, baik itu berupa tumbuhan maupun itu berupa satwa atau binatang hewan. Semua binatang yang ada di dunia ini nampaknya ada di Indonesia. Semua tumbuhan yang ada di dunia ini nampaknya ada di Indonesia. Nah, belum lagi kita bicara tentang tambang, tentang kekayaan laut 2/3 dari wilayah yang berupa air dan sebagian besar adalah laut. Itu menyimpan kekayaan yang luar biasa. Bapak Ibu, kita pernah dipercaya oleh dunia lewat PBB, Indonesia dan Brasil ini dijadikan paru-paru dunia. Karena hutannya sangat luas dan representatif untuk dijadikan paru-paru dunia. Karena kita tahu dari pohon-pohon itu keluar oksigen gitu ya. Tapi sekarang ketika akhir-akhir Orde Baru itu banyak pohon yang ditebang, kemudian meranggas habis jadi padang ilalang yang kita lihat di Kalimantan misalnya seperti itu. Tapi untung kita masih punya laut, karena laut itu menyimpan banyak potensi untuk menghasilkan oksigen. Dari apa? Dari mikroplankton. Mikroplankton itu banyak fungsinya. Fungsi yang pertama sebagai makanan ikan. Kita tahu kalau nggak ada mikroplankton itu kita harus mengeluarkan pelet berapa ribu ton setiap hari ya untuk kasih makan ikan di lautan. Tapi karena ada mikroplankton itu kemudian itu jadi makanan yang bisa membesarkan dan menggemukkan ikan-ikan kita. Jadi kita nggak usah memelihara, tinggal ambil, panen tiap hari, tiap saat. Di samping itu dengan mikroplankton itu menghasilkan oksigen. Yang ini menjadi penyeimbang ketika pohon-pohon sudah mulai meranggas, sudah mulai habis. Nah, kita harus bangga dengan itu. Nah, oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita sebagai ASN untuk mengatakan ganti ideologi, ya, ganti bentuk negara dan sebagainya, tidak ada alasan. Karena kita harus bersyukur pada Tuhan, kekayaan alam yang diberikan Allah pada kita, yang diberikan Tuhan pada kita itu sangat luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu dikatakan berhasil mengikuti latsar ini manakala Bapak Ibu bisa menganalisis isu-isu kontemporer. Isu-isu yang muncul di sekitar tempat kerja kita, yang muncul di masyarakat kita, yang muncul di negara kita.
Sebagai ASN, Bapak Ibu tidak boleh abai, tidak boleh apatis, tidak boleh acuh cuek, tidak boleh masa bodoh. Bapak Ibu harus selalu peka terhadap perubahan sekecil apapun. Kalau ada perubahan yang tidak normal, anomali gitu ya, Bapak Ibu harus bisa mengambil sikap. Kalau itu mampu diselesaikan, selesaikan. Kalau tidak, salurkan kepada pihak yang berwenang. Ya, jangan kemudian bilang itu bukan tugas saya. Misal Bapak Ibu seorang guru, itu kan tugasnya polisi ketika ada tawuran. Atau mungkin ada indikasi atau gejala mau ada tawuran, terus Ibu bilang, oh itu kan urusan polisi, urusan Satpol PP. Nah, nggak bisa. Bapak Ibu harus bisa mengambil sikap. Mampu nggak saya mengatasi? Kalau mampu, atasi. Kalau tidak, segera kasih informasi pada pihak yang berwenang. Lapor polisi, atau Pak RT, atau Pak Dukuh, dan sebagainya. Nah, semua isu-isu kita harus kita amati, kemudian kita ambil peran dalam rangka mengatasi permasalahan yang muncul. Yang ketiga, kita harus punya jiwa dan mental bela negara. Nah, bela negara seperti yang tadi disampaikan oleh teman kita, tidak berarti bahwa sipil dipersenjatai. Ya, tidak berarti kemudian sipil dilatih PBB, dilatih perang, dilatih pegang senjata, dilatih menembak. Setelah itu nanti kalau kondisi darurat ada perang dari ancaman luar negeri misalnya, kemudian yang sipil disuruh maju ke medan perang. Oh tidak. Kalau itu yang terjadi ya bunuh diri lah. Kita menghadapi tentara yang terlatih. Tentara itu sejak mendaftar itu sudah terdoktrin dalam dirinya sebagai seorang pembunuh. Doktrin dia kalau tidak membunuh ya terbunuh. Psikologinya psikologi militer. Kalau kita kan psikologi sipil ya. Psikologi militer itu mengatakan bahwa semua orang jahat sebelum terbukti baik. Karena asumsinya adalah musuh. Kalau dia salah mengidentifikasi, bisa jadi yang dikiranya orang baik-baik ternyata musuh menembak kita. Maka asumsi awalnya semua orang itu jahat. Semua orang itu musuh. Sebelum terbukti orang itu baik. Nah, psikologi sipil mengatakan sebaliknya. Semua orang baik sebelum terbukti jahat. Ya, semua orang itu baik, baik teman, saudara. Tapi ketika sudah terbukti nyopet ya, atau sudah terbukti berbuat yang tidak baik, oh ternyata orang itu tidak baik gitu. Nah, kalau kemudian kita pemahamannya bela negara itu sipil yang dipersenjatai, itu sama dengan bunuh diri. Tapi yang dikatakan bela negara itu seperti apa? Yang dikatakan bela negara itu adalah kita itu bekerja sesuai dengan porsi dan proporsi kita. Contoh, guru mengajar dengan baik itu sudah bela negara. Ketika guru mencerdaskan murid-muridnya, murid ini nanti menjadi orang-orang yang pintar, begitu terjun di masyarakat, bisa kerja dengan baik, atau bahkan bisa membuka lapangan kerja, itu bisa mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia. Itu berarti sudah bela negara. Kita sudah membela dari sisi pendidikan untuk menuju ekonomi. Dosen juga sama seperti itu. Nah, bahkan secara ekstrim dikatakan anak yang belajar dengan rajin itu sudah bela negara. Anak yang membuang sampah pada tempatnya itu sudah bela negara. Bayangkan sekarang. Semua orang buang sampah sembarangan. Yang terjadi musim hujan banjir. Ketika terjadi banjir itu berapa miliar, berapa triliun anggaran untuk mengatasi banjir. Nah, ketika kita bisa mengatasi banjir lewat buang sampah pada tempatnya, kita menghemat anggaran miliar bahkan triliun. Artinya semua bisa berkontribusi dalam hal bela negara. Oke. Nah, selama pelatihan ini, selama latsar ini, Bapak Ibu diharapkan punya target capaian 3 hal. Tahu, mau, mampu. Yaitu tahu apa? Teori, dapat teori-teori sosial, dapat sejarah perjalanan bangsa dan negara sampai hari ini, bisa memahami dan mendapatkan tentang regulasi aturan-aturan. Kemudian yang penting lagi, Bapak Ibu mau punya semangat, motivasi, gairah untuk mengembangkan, memajukan negeri ini. Tentu sebagai ASN, sebagai PNS, harus punya semangat bagaimana bekerja secara disiplin, bekerja secara bertanggung jawab, bekerja secara profesional, sehingga kinerja kita itu benar-benar terbaca dan bisa berimplikasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, mampu mengimplementasikan, punya aksi, bukan NATO ya, not aksi top only, hanya omong-omong, hanya omong doang, gedang apa pakel, ngomong gampang, lakoni angel. Betul-betul kita bisa mengimplementasikan, bisa mengaktualisasikan, ya, pemahaman dan kemauan kita untuk memajukan bangsa dan negara ini. Oke, oke ini sudah, ya, sudah, Bapak Ibu sudah itu ya. Nah kita tahu bahwa dalam latsar ini kita ada 3 ya. Tatap maya yang hari ini kita lakukan sinkronus ya.
tatap maya kita lewat Zoom ini namanya sinkronus. Kemudian yang kedua ada asinkronus, ya besok misalnya atau setelah hari ini Bapak Ibu bekerja mandiri lewat belajar mandiri itu asinkronus. Yang ketiga ada tatap maya itu kurang lebih 1 minggu sebelum berakhir kegiatan laser nanti Bapak Ibu insya Allah akan diundang untuk datang ke Balai Diklat Keagamaan Semarang tatap muka langsung kepada WI maupun kepada panitia. Oke. Ini sudah ya. Nah, Bapak Ibu nanti setelah agenda 1 selesai, nanti Bapak Ibu akan nyambung ke agenda 2. Di agenda 2 itu stressingnya pada penyampaian ASN berakhlak. Berakhlak itu akronim singkatan. Ber-nya itu berorientasi pelayanan, A-nya itu akuntabel, K-nya kompeten, H-nya harmonis, L-nya loyal, A-nya adaptatif, dan K-nya kolaboratif. Nanti akan dijelaskan oleh narasumber atau fasilitator atau Widya Iswara di agenda 2. Oke. Oke, modulnya yang sudah Bapak Ibu pelajari ada 3 ya. Agenda 1, agenda 2, agenda 3. Nah, agenda 1, 2, 3 itu secara garis besar isinya ada ini. Ada modul 1, ada modul 2, ada modul 3. Bapak Ibu sudah baca semua itu. Nah, di wawasan kebangsaan intinya adalah sudah kita sampaikan, modulnya juga sudah Bapak Ibu baca. Nah, isi dari modul 1 itu apa? Wawasan kebangsaan tadi sudah. Menumbuh kembangkan kesadaran bela negara. Kita harus punya semangat untuk bela negara sesuai dengan porsi dan proporsi kita. Kita bekerja sebagai ASN, kita di rumah sebagai tokoh masyarakat, di rumah sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, ibu yang punya tanggung jawab terhadap putra-putrinya, itu semua kita berusaha untuk bela negara lewat jalur masing-masing. Apakah kita sebagai ASN ketika kita dinas, atau kita di masyarakat sebagai tokoh masyarakat, atau di dalam rumah tangga sebagai kepala keluarga maupun ibu yang membantu bapak dalam memimpin anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, isi dari modul itu implementasi sistem administrasi negara, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu sudah mulai sejak awal sudah diminta untuk fingerprint atau absen atau presensi lewat pusaka. Itu bagian dari implementasi administrasi. Mungkin nanti 1 bulan, setiap bulan harus bikin LCKH laporan kinerja harian. Nanti setiap triwulan bikin lagi. Nanti setiap akhir tahun bikin lagi. Nanti sampai waktunya Bapak Ibu harus naik pangkat dan sebagainya, membuat angka kreditnya dan sebagainya yang fungsional. Dan nanti sampai waktunya semua administrasi akan Bapak Ibu kuasai sesuai dengan tusi Bapak Ibu. Nanti tentu saja dalam perjalanannya akan ada bimbingan dari senior, dari pimpinan yang nanti arahnya bagaimana Bapak Ibu selaku ASN atau PNS bisa mengimplementasikan sistem administrasi NKRI. Oke. Itu sudah. Nah, ya sudah. Oke. Oke. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ini, Bapak Ibu. Ini perhatikan ini. Simak ya, ini penting sekali kaitannya dengan Bapak Ibu nanti membuat rancangan aktualisasi. Jadi Bapak Ibu, Latsar ini nanti endingnya, Bapak Ibu akan dituntun, dibimbing membuat rancangan aktualisasi untuk bagaimana Bapak Ibu mengimplementasikan, mengaktualisasikan, mempraktekkan teori-teori yang didapat selama Latsar ini ya, dari agenda 1, agenda 2, agenda 3. Nah, nanti dipraktekkan di satker masing-masing, kemudian selesai dilaksanakan, kemudian dibuat laporan, dan akhirnya ada seminar atau ujian, yang itu nanti akan menentukan Bapak Ibu lulus atau tidaknya, dan berlanjut ke PNS atau harus ditunda, dan sebagainya. Mulainya dari sini Bapak Ibu ya, indikator nilai-nilai bela negara. Oke. Nah, nanti ada bagian yang Bapak Ibu bisa ambil ya, nanti setelah selesai ini nanti akan kita berikan penugasan. Nah, salah satu tugasnya adalah membuat metrik tentang bela negara. Nah, nanti teknisnya Bapak Ibu tinggal copy nih. Copy tentang cinta tanah air ini, di copy paste, tempelkan. Kemudian dari cinta tanah air ini ada 6 indikator. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara ini ada 5. Nanti kemudian yang ke-3, 4, 5 itu juga indikatornya masing-masing 5. Nanti di copy 1, cinta tanah air, kemudian ambil indikator 1 saja. Nah, diambil indikator 1 saja yang sesuai dengan core issue. Core issue itu apa nanti saya jelaskan. Dan sesuai dengan tusi, tugas fungsi Bapak Ibu. Nah, cukup ambil cinta tanah air, ambil 1 indikator. Nanti yang kedua juga sama. Sadar berbangsa dan bernegara, ambil 1 indikator. Tinggal di copy, paste. Yang ketiga, 4, 5 juga demikian. Oke. Nah, ini yang ketiga ini. Yang keempat ini. Yang kelima ini. Oke.
Baik, Bapak Ibu. Nah, sekarang eh, nanti masuk ke modul 2, nanti akan disampaikan oleh eh, Widya Iswara atau fasilitator pengajar agenda 2. Nah, sekarang masuk yang ke substansi dari rancangan aktualisasi. Nah, ini Bapak Ibu, kita mulai dari sini. Bagaimana kita membuat rancangan aktualisasi itu dimulai dari analisis isu. Nah, teknik analisis isu. Dimulai dari ini. Pra-analisis. Bapak Ibu nanti diminta untuk menganalisis, melihat, mengidentifikasi isu-isu yang ada di sekitar satker Bapak Ibu, di sekitar tempat kerja Bapak Ibu. Itu yang pertama. Nanti cari sebanyak-banyak. Misalnya ada dapat 10, ada 20 atau lebih. Nah, nanti dari yang banyak itu nanti diambil 5. Nah, ini kita memilih atau memilah atau menapis isu atau menyaring. Yang banyak itu kita ambil 5. Nah, kemudian yang 5 itu diambil lagi, dianalisis dengan USG, diambil 3. Nah, yang 3 itu nanti dianalisis ambil 1. Ya, yang 1 itulah yang dikatakan core issue. Nah, core issue itu nanti kita letakkan di fishbone. Ya, nanti di belakang kita jelaskan. Yang terakhir, kita diminta untuk memberikan solusi, gagasan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Nah, oke. Nah, isu itu apa? Ruang lingkup isu itu bisa masyarakat, bisa instansi kerja, satker tempat Bapak Ibu kerja, bisa nasional, bahkan internasional. Tapi Bapak Ibu tidak perlu mengambil yang jauh-jauh pertanyaannya. Boleh nggak kalau saya mengambil isu tentang perang Palestina Gaza ya, Palestina dengan Israel? Ya nggak boleh lah. Kecuali kalau Bapak itu kerja di Deplu, Departemen Luar Negeri, dan Ibu adalah Bapak Ibu calon diplomat. Ya, calon diplomat silakan. Tapi kalau Ibu Bapak bekerja di Kementerian Agama, kayaknya nggak perlulah sampai seperti itu. Ambil aja di sektor Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu sebagai guru, ya ambil di sekolah, di madrasah. Ya, ambil yang instansi atau tempat kerja. Kemudian deskripsi isu. Kondisi isu itu adalah kondisi atau masalah atau isu yang didukung oleh data dan fakta. Jadi yang dikatakan isu itu adalah masalah itu adalah ada dukungan data dan fakta, bukan katanya, bukan persepsi, bukan asumsi, tetapi benar-benar ada real nyata. Kemudian dampak dari isu itu jika tidak segera diselesaikan akan menimbulkan banyak masalah. Ada masalah yang berkepanjangan. Kemudian isu itu melibatkan banyak pihak, bukan kasus satu orang. Ya. Jadi melibatkan banyak orang. Kemudian rumusan isu itu dimulai dengan pernyataan negatif mengenai suatu isu. Misalnya ya, contoh, masih maraknya praktek pungli, masih rendahnya tingkat minat baca siswa, dan seterusnya. Oke. Nah, menapis isu, teknik APKL, USG, dan sebagainya. Nah, nanti Bapak Ibu akan kita berikan contoh seperti ini nih. APKL itu apa? APKL itu akronim, yaitu A-nya aktual, P-nya problematik, K-nya kekalayakan dari kata khalayak menjadi ditambah awalan ke dan akhiran an. Kemudian L-nya kelayakan dari kata dasar layak diberi awalan ke dan diberi akhiran an. Nah, nanti Bapak Ibu akan kita minta, ada tugas nanti selesai ini, untuk membuat mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah, mencari isu yang ada di sekitar satker kita, dan yang banyak itu kemudian diambil 5 saja. Ambil 5, isu A, B, C, D, E sebagai contoh. Nah, nanti Bapak Ibu memberikan skor. A-nya itu aktual. Nah, yang aktual itu Bapak Ibu nanti diminta untuk mencari isu yang aktual. Aktual. Di sini kita pakai skala Likert. Skala Likert itu skala 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1 itu, catat ya. 1 itu sangat tidak aktual. 2 tidak aktual. 3 sedang atau cukup. 4 aktual. 5 sangat aktual. Nah, karena kita diminta untuk mengangkat isu yang aktual, maka nanti cari isu yang minimal 4. Syukur 5. Kemudian problematik, kekalayakan, kemudian kelayakan. Nah, kemudian dijumlah. Nanti isu yang kedua juga begitu dihitung, kemudian jumlah isu yang ketiga dikasih skor, jumlah
sampai yang kelima dikasih skor, dijumlah. Setelah itu jumlah-jumlah ini di ranking. Ya, ambil rankingnya, ada ranking 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang tiga besar itu kemudian kita ambil dan kita analisis menggunakan teknik USG. USG itu akronim juga. U-nya urgensi, S-nya itu seriousness, kemudian G-nya itu growth. Nah, seperti ini. Ya, tiga besar kita ambil, kemudian kita kasih skor juga, U-nya berapa, S-nya berapa, G-nya berapa, jumlah. Nanti di ranking yang tertinggi, ambil, dan yang tertinggi itu yang dikatakan core issue atau isu utama. Nah, core issue atau isu utama itu kita masukkan di fishbone. Apa fishbone itu, Bapak Ibu? Fishbone itu apa, Bapak Ibu? Halo? Iya. Fishbone itu apa? Fish itu apa, fish? Ikan, Pak. Ikan, Ikan, bone? Tulang. tulang, Tulang. Berarti fishbone ring, adalah ring. Bagan dengan seperti ya, tulang ikan. teori Seperti tulang ikan. tulang ikan. Ya, teori tulang ikan itu teori untuk membedah, untuk menganalisis sebuah kasus, gitu ya, sebuah masalah. Nah, core isu atau isu utama yang kita dapat dari penyaringan dari 5 diambil 3, dari APKL, kemudian USG ambil 1, itu kita dapatkan core isu atau isu utama, kita letakkan di kepala ikan ini. Nah, ini dan dinamakan efek. Nah, kita secara anatomi ikan kita bisa bagi ikan itu ada dua ya. Ada dua bagian, satu kepala, sebagian kepalanya, yang di belakangnya itu di bawah atau di setelah kepala itu badannya atau badannya ya, badan ikan. Nah, di kepala ikan itu kita letakkan efek atau core isu atau isu utamanya. Nah, kemudian di bagian badan ikan itu kita cari cause-nya, penyebabnya. Nah, nanti seperti ini. Nah, di dalam gambar ini, skema ini dikatakan bahwa efeknya di kepalanya, kemudian di tubuhnya atau badannya itu adalah penyebabnya, sebabnya. Nah, itu kita rumuskan dengan akronim 4M. 4M itu apa? Man, methods, material, dan milieu. Nah, nanti ada yang 5 silahkan. Nah, nanti seperti ini. Yang kita lihat sebagai contoh seperti ini. Bahaya potensial pembersihan kabut oli. Nah, ini merupakan efek, ini ada merupakan akibat. Akibat ini ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Dari sisi metode, dari sisi material, dari sisi dari sisi bisa mesin, bisa milieu, atau bahkan dua-duanya bisa dipakai jadi ada 5M. Silahkan, nanti Bapak Ibu terserah. Nanti kalau Bapak Ibu buka di referensi lain, fishbone ini tidak hanya 4 duri ini. Tapi bisa jadi lebih dari itu, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7, bahkan lebih. Nah, nanti cara kerjanya, Bapak Ibu kan sangat mungkin ya, penyebabnya itu dari sisi main misalnya, duri besarnya main, dari sisi main itu banyak duri-duri kecil. Ketika banyak duri-duri kecil ini, nanti Bapak Ibu solusinya mana yang mau dipakai? Ya, bisa jadi yang banyak duri 1, 2, 3, 4, 5. 5 duri kecil ini disatukan, dirangkum jadi formula atau rumusan baru. Atau kalau tidak, dari 5 duri ini ambil salah satu yang paling dominan, yang menjadi penyebab dari faktor M ini. Nah, demikian pun metode. Yang banyak duri ini bisa disatukan, kalau tidak ambil faktor dominan yang berpengaruh, yang menyebabkan dari sisi metode. Demikian pun yang material, demikian yang mesin atau yang milieu. Oke. Nah, setelah itu Bapak Ibu diminta untuk membuat solusi, memberikan solusi. Kalau penyebabnya itu katakanlah SDM-nya rendah, maka ketika SDM rendah, solusinya apa, Bapak Ibu? Misalnya diberikan pelatihan. Diberikan pelatihan, maka solusinya nanti langsung ke tugas ya. Nanti saya jelaskan di sana. Ada kolom dan metriknya. Oke, saya kira penjelasan saya itu. Sekarang kita langsung ke apa namanya tugas. Karena waktu kita ya tadi habis di awal Bapak Ibu. Kurang lebih 20 menit waktu kita habis. Jadi kita harus lari-lari. Baik. Bapak Ibu, kita akan membagi tugas ini dua macam ya. Yang satu tugas kelompok, yang satunya tugas individu. Kita mulai dari tugas kelompok dulu.
Oke. Oke. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke ya. Nah, ini tugas kelompok. Bapak Ibu nanti setiap kelompok ini kelompok 1 dan 2 ya. Kelompok 1 bikin 1, kelompok 2 bikin 1. Nah, saya bacakan apa yang harus dibuat oleh Bapak Ibu. Pertama, buat video visualisasi bangsa. Bapak membuat video yang menggambarkan bangsa Indonesia. Nah, prosesnya bagaimana? Pertama, setiap peserta mencari satu buah video yang menggambarkan tentang Indonesia. Bapak Ibu bisa mengambil Indonesia dari sisi Ipolexos Budhankam. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Boleh dari unsur itu, ambil salah satu. Atau boleh mengambil kepulauannya, boleh mengambil budayanya, boleh mengambil keindahan alamnya, boleh mengambil kulinernya, boleh mengambil dari seninya dan sebagainya. Setiap peserta setor ke pengepul ya, nanti yang penyuntingnya, ke pengurus kelasnya. Nanti salah satu atau tim memadukan video-video itu jadi satu video baru. Nah, kemudian kumpulan dari anggota satu-satu itu sunting video dari masing-masing peserta untuk digabungkan dengan video peserta lainnya sehingga menjadi satu video utuh yang menggambarkan tentang Indonesia. Nah, setelah jadi pada bagian akhir video tersebut tambahkan tayangan pernyataan setiap peserta tentang Indonesia dengan kalimat yang berbeda satu sama lainnya. Misalnya Indonesia Jaya, Indonesia Maju, Indonesia eh, tak terkalahkan atau mungkin NKRI harga mati dan sebagainya. Silakan kata-kata heroik yang menggambarkan semangat untuk Indonesia. Nah, ini aturannya. Durasi video maksimal 5 menit. Maksimal ya, tidak boleh lebih. Kurang boleh. Kurang boleh, tapi kalau lebih nggak boleh. Waktu pengumpulan sesuai jadwal di LMS. Nanti Bapak Ibu mengunduh tugas ini sudah ada di mana? Di PLC ya, di LMS nanti. Nanti ambil di PLC tugas ini, kemudian kalau sudah jadi nanti di download, di upload di LMS. Teknik pengumpulan, link YouTube dengan publish terbatas. Tulis link di MS Word, upload di LMS. Ya. Kemudian kriteria penilaiannya, keterkaitan substansi wawasan kebangsaan, kerjasama, dan kekompakan kelompok. Dan yang ketiga, estetika video. Dibuat video yang baik, jangan asal jadi ya. Itu yang pertama, tugas kelompoknya. Nah, tugas kelompok yang kedua, Bapak Ibu membuat teks lirik yel-yel. Nanti untuk penyemangat ya. Bikin teks lirik yel-yel. Kemudian buat juga lagu kelompoknya. Lagu ini bisa digubah dari lagu yang sudah ada, misalnya Satu Nusa Satu Bangsa, kemudian diganti liriknya, diganti kata-katanya. Oke, kriteria penilaiannya seperti ini nanti dipelajari. Yang ketiga, buat skenario role play. Kita akan bermain peran, Bapak Ibu. Nanti ketika Bapak Ibu diundang di BDK Semarang, kita akan bermain peran atau role play ini. Ya, nah, saya minta nanti semua peserta yang 10 orang itu terlibat dalam role play ini. Jangan ada yang jadi penonton ya. Semuanya harus ada peran masing-masing. Oke, itu yang tugas kelompok ya. Nanti di download di PLC nanti dibuka. Ada yang sudah mencoba untuk download, Bapak Ibu? Ada? Coba sambil jalan Belum, Pak. ada yang buka di PLC nanti dilihat sana. Nah, nanti setelah itu di-download ya, di-upload maksud saya. Nanti selesai jadi, kalau sudah jadi nanti semua peserta setiap individu itu mengupload, meskipun itu tugas kelompok, tugas bareng, tapi nanti secara individu mengupload ke di LMS atau di PLC itu. Itu Baik. tugas kelompok ya, ini tugas individunya. Nah,
Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ya, oke. Nah, oke, ini tugas individu ya yang dikerjakan individu nanti selesai juga diupload di LMS atau di PLC. Nanti jangan salah masukkan ya, nanti dimasukkan di LK agenda 1. Jangan masuk agenda 2 atau 3. Nanti dimasukkan di agenda 1. Lembar kerja penugasan agenda 1 tugas individu. Nah, analisis isu di instansi masing-masing. Bapak Ibu diminta untuk mengidentifikasi isu-isu yang ada di sekitar satker Bapak Ibu, di tempat kerja Bapak Ibu. Kemudian temukan core isu utama dengan menggunakan analisis APKL dan USG tadi. Isu yang banyak itu dikumpulkan, kemudian diambil 5. Nah, yang 5 itu dianalisis dengan APKL. Ya, aktual, ya, APKL ya, problematik, kemudian kelayakan, kekhalayakan, kemudian kelayakan. Ya, dianalisis dengan APKL, diambil 3. Nah, yang 3 itu kemudian dianalisis dengan USG. Nah, dianalisis dengan USG, diambil 1. Nah, yang 1 itulah yang dikatakan sebagai core isu atau isu utama. Nah, lakukan analisis penyebab core isu itu dengan menggunakan diagram fishbone. Nah, kemudian dianalisis yang core isu masukkan di kepala, kemudian dicari penyebabnya dengan menggunakan rumus 4M. Man, method, material, dan milieu. Kemudian setelah itu, tentukan gagasan atau ide kegiatan dari analisis fishbone yang sudah dilakukan. Nah, kemudian setelah itu, Bapak Ibu membuat metrik, tentukan indikator nilai-nilai bela negara di setiap ide gagasan Anda. Nah, nanti Bapak Ibu membuat ini. Membuat ini. Yang saya katakan tadi. Nah, gagasannya. Masukkan dari yang 5 tadi ya. Bela negara tadi. Ambil gagasan bela negaranya copy paste sini. Oh, maaf, bukan itu. Maksud saya nanti urut aja ya di atas ya. Biar nanti Bapak Ibu nggak bingung. Kembali aja sini. Oke, oke, saya jelaskan dulu tugasnya. Yang ketiga, buat learning journal agenda 1. Apa itu? Ceritakan di bawah merekam suara Bapak Ibu. Ceritakan pengalaman kognitif maupun afektif Anda saat mengikuti kegiatan sinkronus maupun asinkronus dalam bentuk rekaman suara. Sinkronus itu pembelajaran yang tatap maya seperti hari ini, yang Zoom seperti ini. Yang asinkronus itu adalah pembelajaran yang mandiri. Bapak Ibu mengerjakan, Bapak Ibu membaca modul dan sebagainya itu asinkronus. Ya. Dalam bentuk rekaman suara ya, bukan video tapi rekaman suara saja. Ketentuannya durasi maksimal 3 menit. Kurang boleh, lebih tidak boleh. Kirim dalam bentuk format MP3, MP3. Waktu pengumpulan sesuai jadwal di LMS. Nanti di LMS sudah ada jadwalnya Bapak Ibu. Setiap hari ada jadwalnya maksimal 20 jam 23.59 WIB waktu Indonesia Barat. Nah, ketentuannya nanti dibaca sendiri. Nah, apa yang di pertama tadi lembar kerja individu A, hari ke pertama itu yang Bapak Ibu lakukan ini. Identitas ini diisi semua. Kemudian menemukan core isu atau isu utama dengan menggunakan analisis APKL dan USG. Nah, Bapak Ibu mengidentifikasi isu atau masalah yang ada di sekitar satker. Yang banyak itu diambil 5. Isu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu isu itu dimulai dari pernyataan negatif misalnya rendahnya partisipasi belajar siswa, rendahnya minat baca siswa, kurangnya semangat siswa dalam berolahraga, misalnya tingginya angka perceraian, rendahnya dan seterusnya. Nah, ini kalimat pernyataan negatif. Nah, isu yang 5 ini kemudian dikasih skor. Jangan lupa karena kita diminta untuk mengangkat isu aktual, jangan ngasih angka 3, 2, 1, ambil 4 atau 5. Nah, PKL-nya bebas. Nah, setelah itu dijumlah, kemudian di ranking. Ambil 3 besar, masukkan di isu, di copy paste nanti ya. Yang 5 itu diambil 3 besarnya di copy paste, di copy, terus
di copy paste, letakkan di isu yang baru ini. Nah, USG, kemudian dikasih skor, jumlah, kemudian ranking. Nah, yang satu besar itulah yang dikatakan core issue. Nah, core issue itu kita letakkan di kepala ikan ini, fishbone ya. Nah, ini adalah efek. Nah, kita cari penyebab dari akibat ini. Nah, dari apa? 4 itu apa? 4M tadi. Nah, ini 4 ini. Ya, 4M ini material, main, kemudian metode, milieu, atau mungkin ada yang mesin dan sebagainya silakan. Nah, dari faktor main, material, metode, dan milieu ini kan faktor penyebab nih. Nah, yang faktor penyebab ini kemudian kita carikan solusinya. Misalnya faktor manusianya rendahnya kualitas SDM. Solusinya apa? Katakanlah diberikan pelatihan sini, diberikan pelatihan atau diberikan workshop ya. Nah, langkah-langkah untuk bisa pelaksanaan workshop apa? Misalnya ide identifikasi ya SDM yang ada, identifikasi SDM, kemudian mungkin membentuk panitia atau mungkin dimulai dari membentuk panitia, kemudian analisis atau identifikasi SDM, kemudian mengundang peserta atau mengundang narasumber, kemudian workshop, pelaksanaan workshop ya, kemudian evaluasi dan seterusnya. Nanti yang metodenya juga sama, gagasannya apa, materialnya apa, gagasannya apa, kemudian milieunya apa, gagasannya apa, dan seterusnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu membuat ini, yang saya katakan tadi, bela negara tadi. Nah, itu tinggal di copy paste, cinta tanah air, copy paste, indikatornya diambil satu, dari 6 itu ambil satu saja, yang sesuai dengan core issue, yang sesuai dengan di kepala ikan itu, isu utama. Dan sesuai dengan atau dekat dengan tusi Bapak Ibu, tugas fungsi Bapak Ibu. Demikian dari nomor sampai nomor 5 dibuat gitu. Oke, sampai sini ada nanti selesai di-upload ya. Di-upload di LMS. Oke. Sampai sini ada yang mau disampaikan? Ada yang ditanyakan? Maaf ya, saya minum dulu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Perhatikan ya, Bapak Ibu jangan menunda pekerjaan. Karena nanti semakin ke belakang, semakin banyak tugas. Agenda 1 selesai, susul agenda 2. Agenda 2 selesai, susul agenda 3. Selesai agenda 3, nanti ada agenda 4. Membuat rancangan aktualisasi dan habituasi. Jadi kalau Bapak Ibu menunda pekerjaan, dijamin ke belakang semakin stres, Bapak Ibu. Maka kalau ada waktu, kan nanti habis itu ada asinkronus ya. Asinkronus itu ada berapa ini? Ada 7 jam. Selesai pagi ini sinkronus, Bapak Ibu langsung mengerjakan tugas kelompok. Tugas kelompok yang video tadi dikerjakan, mau ketemu ya. Mau ketemu dalam forum ini dikerjakan, silahkan ketua dan pengurus kelas mengkoordinir teman-teman. Cari video. Videonya carinya yang sudah ada saja Bapak Ibu ya. Nggak usah bikin sendiri. Cari video yang sudah ada, kemudian nanti disunting, diedit, jadikan satu video baru. Di belakang nanti dikasih pernyataan masing-masing anggota. Dengan pernyataan yang menggambarkan semangat untuk maju Indonesia. Oke? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Masih ada waktu 3 menit. Ya, nanti Izin kalau bertanya, nggak ada, kita hari Jumat ketemu lagi. izin bertanya Pak. Kita presentasikan tugas kelompoknya, video kita tayangkan, kemudian yel-yelnya diteriakkan, lagunya dinyanyikan. Gantian kelompok 1 dan kelompok 2. Setelah itu nanti bergiliran masing-masing presentasi tugas individunya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Pak. Oke, silakan. Terkait cuplikan videonya itu, apakah kita perlu menambahkan watermark sumber kita mengambilnya dari mana atau tidak usah Pak? Kalau bisa bagus ya. Oh, Kalau iya. bisa bagus ya. Oke? Oh, baik Pak. Silakan yang lain. Oke ya. Nanti dipelajari ya ketika hari Jumat harus presentasi itu biasanya kendala yang agak menghambat waktu untuk memutar video, kadang ada gambarnya nggak ada suaranya. Nanti disiapkan ya supaya nanti efektif waktunya. Oke, ada lagi? Masih ada waktu 2 menit? Izin bertanya, Pak. Silakan. Oke, terima kasih sebelumnya.
terkait tema ya Pak. Apakah lebih baik kita hindari terkait tema-tema yang dalam tanda kutip sensitif ya Pak, yang berkaitan Hmm. dengan pemerintahan atau bagaimana? Ya, cari amannya saja ya. Cari yang Oke, paling aman. siap, Jika Bapak Ibu tidak siap. mikir yang aneh-aneh nanti ya. Bapak Ibu Oke, adalah terima kasih ya Pak. ASN, masih CPNS. Nanti jangan sampai kesandung hal yang tidak kita inginkan. Oke? Paham Betul, ya? terima kasih Pak. Ya, Oke, silakan. terima kasih. Oke, silakan. Gimana? Ada nggak? Cukup? Baik, ya. Kalau cukup, kita akhiri. Selesai ini nanti Bapak Ibu menunggu info dari panitia apakah masih tetap di sini atau nanti harus keluar karena nanti akan menyusul kelompok 3 dan 4. Baik, Bapak Ibu, saya akhiri sesi pagi ini. Mari kita tutup dengan baca Alhamdulillah bagi yang beragama Islam dan yang Muslim dipersilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Krin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kelompok 1 Gunawan. 2 sudah selesai. kasih, Pak. Oke, masukkan kelompok 3 4 Terima supaya kasih Pak nanti nggak Gunawan. kesiangan. Oke, monggo. Untuk kelompok 1-2 boleh untuk meninggalkan ruang Zoom. Kemudian untuk kelompok 3-4 silahkan bersiap. Untuk teman-teman yang belum hadir silahkan diminta untuk hadir ke Zoom. Gitu. Terima kasih Pak Fendi.